Selamat malam ibu-ibu KWJ Maranatha yang terkasih dan saudara-saudara semua yang bersama-sama mengikuti saat teduh pada malam hari ini. Mari kita sebelum melanjutkan acara ini, kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami bersyukur karena malam hari ini kami boleh merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Berbicaralah ya Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, pada malam hari ini kita akan membaca bagian Alkitab dari Matius 6 ayat 10 yang demikian. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, renungan malam hari ini saya beri judul Hidup Menurut Kehendak Tuhan. Mungkin ada yang merasa bahwa judul ini terlalu klasik, terlalu biasa, terlalu klise, tidak ada yang istimewa. Tetapi memasuki masa Advent bulan ini, mari kita bersama-sama lebih jeli lagi, lebih dalam lagi menghayati makna daripada hidup menurut kehendak Tuhan. Bagi sebagian orang merasa oleh karena dia tidak pernah melakukan kejahatan-kejahatan besar seperti mencuri, membunuh, dan sebagainya, dia merasa masih di dalam kategori orang baik. Bahkan banyak orang merasa apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang selama ini baik. Boleh-boleh saja punya anggapan demikian. Tetapi dalam masa Advent ini kita ingin introspeksi. Jangan-jangan apa yang selama ini kita anggap baik, jangan-jangan sebenarnya hanya kelihatannya saja baik. Mengapa? Karena mungkin sadar atau tidak, di dalam perkataan kita terjatuh di dalam fitnah karena kurangnya cek dan recheck. Bisa saja terjadi karena kepentingan-kepentingan tertentu, ada dusta di antara kita. Bisa saja ada orang yang merasa di masyarakat hidupnya cukup baik, tetapi dia masih enggan untuk hadir di dalam persekutuan doa, di dalam pemahaman Alkitab. Tapi karena merasa tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dianggap berat, ya merasa hidupnya masih baik-baik saja. Malam ini kita diajak
untuk lebih dalam menghayati makna dari jadilah kehendak-Mu atau jadilah kehendak Tuhan. Dari pengalaman Rasul Paulus dan Ibu Teresa ternyata menunjukkan bahwa semakin seseorang itu dekat kepada Tuhan, semakin dia merasakan kehendak Tuhan yang lebih dalam, panggilan demi panggilan, perutusan demi perutusan. Satu contoh, Rasul Paulus yang sudah menjalankan perutusannya untuk menjadi penginjil, itu pun sempat diingatkan oleh Tuhan untuk melakukan penginjilan kepada orang-orang tertentu yang lebih membutuhkan. Ibu Teresa yang sudah terpanggil di dalam dunia pendidikan, kemudian mendapat perutusan untuk hidup membiara, dan masih terus mendapatkan panggilan untuk hidup melayani para gelandangan di India. Ya, itu semua adalah dari kepekaan akan kehendak Tuhan yang lebih dalam. Tidak sekedar formalitas, tidak sekedar pencitraan, tidak sekedar dari kulit luar baik, tetapi teruji karena tantangan mereka juga besar. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan seringkali mengizinkan hal-hal tertentu terjadi di dalam hidup kita, juga supaya kita semakin memahami kehendak Tuhan yang lebih dalam. Bukan sekedar hal-hal yang sifatnya umum. Sehingga kita melihat mengapa ada orang baik masih menerima ujian demi ujian, cobaan demi cobaan. Kita ingin memiliki gaya hidup bukan sekedar bisa berdoa, jadilah kehendak-Mu, tetapi juga memiliki gaya hidup selalu mencari dan berusaha mewujudkan kehendak Tuhan dari waktu ke waktu. Untuk itu memang kita harus terus-menerus mencari dan mencari, menggali dan menggali, mendalami dan mendalami, merenungkan dan merenungkan kehendak Tuhan, baik secara bersama-sama maupun secara pribadi tentang firman Tuhan. Tetapi juga jangan lupa untuk berdoa. Karena kadang-kadang ada orang yang sudah melakukan kebaikan, tetapi dia merasa seolah-olah semuanya itu sia-sia. Dia berhadapan dengan kekecewaan demi kekecewaan, bahkan dia mengalami kelemahan demi kelemahan. Ini adalah titik-titik tertentu di mana kalau tidak mewaspadai, dia akan menjadi orang yang kemudian berputus asa untuk terus mencari kehendak Tuhan. Terus-menerus kita lebih jeli melihat, jangan-jangan sikap saya menyakitkan pihak lain. Jangan-jangan sikap saya membuat orang tersandung. Pada masa Advent ini, inilah kesempatan yang terbaik. Bukan untuk siapa-siapa, karena kita memang ingin menyambut Tuhan Yesus dalam kondisi kita betul-betul sudah berdandan baik dengan memurnikan diri kita.
Oleh karena itu, marilah dalam masa Advent ini kita terus-menerus menguji diri kita masing-masing tentang perkataan kita, pikiran kita, motivasi kita. Jangan-jangan apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan berangkat dari motivasi yang kurang benar. Dengan terus-menerus begini, maka artinya kita melakukan pertobatan senantiasa. Dan pertobatan senantiasa itu kita lakukan terus sampai Tuhan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.